Phoenix Dares Radio Station, hai, apa kabar? Mudah-mudahan pada sehat ya. Ketemu sama Dodio Sandra, seperti biasanya adalah kalau Doi muncul, pasti ada tamu spesial. Dan hari ini spesialnya adalah teman-teman dari FISIP Warmadewa atau Unwar. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi, Kak. Oke, sehat ya. Sehat. Oke. Tapi kalau membahas tentang sekarang nih, mungkin kamu harus tahu juga, ngomongin tentang dunia pendidikan. Zaman sekarang makin cepat berubah, di mana baik dari sisi sosial atau juga politik sampai teknologi, dan kita atau di tengah semua ini juga peran serta anak muda itu makin penting banget. Dan perlu kita ingatkan sekali lagi kalau kali ini kita ngobrol sama FISIP Warmadewa, di mana nggak cuma ngajarin teori, kabarnya di situ dibikin fun, bagaimana cara berpikir, cara berkomunikasi sampai dengan berkepemimpinan atau menjadi pemimpin yang baik. Minimal lo bisa jadi kayak leader dalam sebuah organisasi. Dan hari ini kita akan ngobrol sama dosen tentu saja dan juga ada mahasiswa. Dosen yang sudah hadir hari ini ada Bapak Iputu Hadi Pradnyana SIP MSI. Beliau adalah dosen dari FISIP Unwar dan sudah ada di samping saya. Terus ada juga ini mahasiswa, semesternya nggak usah dibahas ya, semester berapa nanti kita bakal cari tahu. Ada Putu Krisna Haryuda. Oke, teman-teman udah stay nyaman banget kayak duduknya dari tadi. Tapi hari ini kita ngobrol kurang lebih selama 1 jam. Siap ya? Aku akan punya banyak, kurang lebih ada 5.000 pertanyaan. Dan kita hanya punya waktu untuk menjawabnya dalam 1 jam. Berarti kebayang bagaimana kita speed ngomong harus cepat ya. Nah, tapi saya ke Pak Hadi dulu Pak, yang mungkin tadi saya ngomongin tentang kepemimpinan atau juga masalah teknologi. Apakah masih cukup relevan ketika kita belajar bahwa ilmu sosial dan juga politik di era sekarang? Mungkin kalau kita ngomongin sekarang adalah anak-anak Bali ya kerja ke luar negeri. And then ya pariwisata atau mungkin content creator. So, menurut Pak Hadi seperti apa? Oke, thank you. Ini pertanyaan pertama langsung dalam banget ya. Wow. Oke, selamat siang Viners. Terima kasih dari Phoenix Radio Bali yang udah undang kami berdua di sini. Senang sekali rasanya buat sharing banyak hal seputar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Warmadewa, Universitas Warmadewa. Jadi tadi nyambung ke pertanyaannya Kak Doi tentang masih relevan nggak sih bidang ilmu sosial politik di tengah gempuran pekerjaan sekarang yang lebih banyak orang tuh tertarik di bidang pariwisata, ke luar negeri, dan lain sebagainya. Kalau kita sih melihat bahwa dunia pendidikan, terutama di bidang sosial politik, itu akan selalu relevan segimanapun majunya zaman. Kita sekarang mengalami banyak sekali tantangan di bidang digitalisasi, artificial intelligence, kemudian berbagai teknologi-teknologi yang semakin maju ke depan. Nah, memang secara teknis kita lihat itu kayaknya nggak nyambung ya dunia FISIP. Sepintas kayaknya nyambung. Sepintas kayaknya nggak nyambung nih. Kita ngomongin FISIP, kita ngomongin pariwisata, ngomongin dunia teknologi juga. Betul. Sepintas nggak nyambung. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, sebenarnya akar dari semua kemajuan peradaban itu kan tentang cara berpikir ya. Kita melihat tentang bagaimana mempelajari manusianya. Kita belajar bagaimana mempelajari relasi kuasa antar level atas, elit misalnya, elit pemerintahan dengan masyarakat yang ada di bawah. Itu yang kita pelajari di FISIP. Dan bagaimanapun perkembangan zaman itu akan selalu relevan. Nah sekarang di Bali ini kita melihat satu fenomena yang tadi Kak Doi sempat notice sedikit, soal banyaknya anak muda Bali yang lebih menarik atau tertarik buat kerja di luar negeri dibandingkan kerja di dalam negeri, entah itu di Bali atau di luar Bali, di Indonesia begitu ya. Kita melihat bahwa kita butuh anak-anak muda atau generasi-generasi muda itu yang selalu peduli terhadap lingkungan sosial dan politik di bangsa dan negara ini. Kita tentu ingin mewariskan sebuah bagaimana lingkungan hidup yang nyaman, bagaimana alam yang tetap terjaga, dan itu semua bisa kita akomodir dengan membuat kebijakan yang tepat dan kebijakan yang efektif. Tanpa anak-anak muda yang bisa berpikir secara kritis di bidang kebijakan, di bidang pemerintahan, di bidang berpikir kritis dan lain sebagainya, maka kita nggak akan bisa mewujudkan dunia yang seperti itu. Tapi mungkin sebelum takutnya formal ya jatuhnya kayak kita di kelas ya. Boleh nggak kasih contoh sederhana, kebijakan sederhana yang bisa anak muda ambil mungkin dalam hidupnya atau which is ketika dia berorganisasi atau seperti apa sih Pak dari keilmuan yang diajarkan di kampus atau di kelas itu kayak relate dengan kebijakan yang mereka buat di in real life, kehidupan nyatanya seperti apa? Contoh sederhana deh Pak. Oke, misalnya sekarang kita ngelihat banyak sekali ada isu-isu soal lingkungan ya di Bali ya. Betul. Ada sampah, plastik, sampah yang berserakan di sungai dan lain sebagainya. Nah, di FISIP itu terutama di program studi ilmu pemerintahan kita belajar satu mata kuliah yaitu tentang gerakan sosial politik. Di sana kita ngajak mahasiswa gimana cara nge-create sebuah gerakan yang bisa
notice oleh banyak orang. Nah ini kan relate dengan beberapa gerakan-gerakan yang lagi rame sekarang di dunia lingkungan. Misalnya ada Pandawara Group, betul, yang terkenal banget di Instagram dan TikTok ya, yang dia suka buat bikin konten bersih-bersih. Betul. Kemudian ada gerakan-gerakan LSM seperti Sungai Watch, Trash Hero, Plastic Exchange dan sebagainya. Nah, gerakan-gerakan seperti itulah yang kita butuhkan di dunia ini, di negara ini. Dan itu kita bisa pelajari di FISIP. Belum lagi kita belajar mata kuliah soal lingkungan hidup juga di FISIP. Jadi gak cuma belajar soal pemerintahan, politik, pemilu, birokrasi, tapi kita juga belajar gimana caranya agar mewariskan hal-hal yang positif ke depan. Oke. Jadi gak seserem yang dibayangin, mungkin orang ngomongin tentang ilmu sosial dan ilmu politik dalam kata, wih kayak serem banget. Gak seserem itu ya. Karena dalam kehidupan sehari-hari pun, kehidupan yang sesederhana pun itu bisa dipakai sebenarnya kebijakan-kebijakan tadi. Oh, jadi buat Phoenix dan juga teman-teman yang kebetulan nonton talk show ini atau juga dengerin di Phoenix Radio Bali, nggak seserem itu. Makanya mungkin kita harus mendengarnya sampai akhir di segmen ini. Karena ada pertanyaan-pertanyaan juga yang pasti bakal Doi tanyain ke Pak Hadi dan juga ke Krisna. Kris, aku ke kamu dulu ya. Ngomongin tentang tadi kan Pak Hadi sendiri sempat bilang bahwa anak-anak muda tuh harus mampu berkomunikasi, membuat sebuah kebijakan atau buat satu keputusan. Tapi keputusan akhirnya kamu memilih Warmadewa, divisi Warmadewa. Saat kamu terakhir memutuskan, aduh kayak gue kuliah deh, dan ngambil divisi Warmadewa. Apa yang jadi alasan pertama kamu bahwa kamu akan kuliah di sini, bukan di tempat lain gitu? Alasan kuliah yang pertama mungkin saya langsung fokus ke brandingnya Warma, Kak. Oke, brandingnya Warmadewa. Ya, oke. Jadi ya di awal saya memang belum terlalu in charge untuk melihat FISIP Warmadewa belum. Jadi memang saya kayak terngiang-ngiang dengan brandingnya Universitas Warmadewa, baik itu di Instagram ataupun di konten-konten dan di radio kan? Ya, di radio. Terima kasih gitu dong. Dan mungkin di billboard juga dulu. Betul. Ya. Dari sana saya notice ke Warmadewa. Jadi di saat saya memang sudah memastikan saya ingin kuliah di Warmadewa, saya cari informasi tentang Warmadewa, berapa prodinya, apa aja isinya, bagaimana prospeknya. Nah, di sanalah saya ketemu FISIP. Oke. Saya sempat baca di FISIP itu memiliki salah satu alumni yang sudah menjadi kepala desa. Dan notabene-nya kebetulan saya juga lagi sedang berusaha membangun desa, bekerja di desa gitu. Wow, Jadi di sana saya termotivasi, siapa tahu nanti dengan kuliah di FISIP saya bisa jadi kepala desa nanti kayak gitu. Success story berikutnya adalah tentang kamu gitu kan. Ya tidak perlu kemungkinan, memang mungkin saja. Terus. Jadi ya saya mematangkan ke sana ke FISIP. Nah, last stepnya setelah saya memilih FISIP, saya dihadapkan dengan 2 prodi lagi. Ada ilmu pemerintahan dan administrasi publik gitu. Jadinya saya bingung lagi. Galau nih. Ya udahlah, karena saya memang memiliki cita-cita di bidang pemerintahan, saya harus memiliki ilmu yang banyak tentang pemerintahan. Jadi pilihlah ilmu pemerintahan. Gitu, pertanyaan sederhana. Kadangkala kita menentukan kuliah atau kampus itu adalah sponsor kita siapa? Orang tua. Kadang kalau wah bapak nggak mampu tuh ngeliatin kamu di situ, pasti akan ada suatu dilema seperti itu. Kadangkala nggak sesuai sama dengan keinginan kita. Apakah pertanyaanku itu full support dari orang tua atau kamu juga ikut nyumbang di biaya kuliahmu saat itu? Untuk di awal sih sebenarnya masih, Kak, di awal masih semester 1 orang tua. Ya, support orang tua semester 1 semester 2 setelah saya berkuliah di FISIP. Karena memang saya kuliah di FISIP itu kan kalau dibilang namanya tekanan, semua kuliah pasti ada tekanannya. Betul, sekolah aja kita merasa kayak capek. Ya, benar. Saya tekanan kerja, saya tekanan kuliah, saya diajak berorganisasi. Di sanalah saya kayak berpikir, saya nggak bisa segini-segini aja. Saya nggak bisa diam di sini aja. Di sanalah saya mencoba mengikuti ajang pageant, mengikuti ajang yang setidaknya dari prestasi itu saya mendapatkan relasi dan duit gitu modelnya. Di sanalah saya mulai dapat kesempatan, dimulai dari JG Bagus Warmadewa ke Turi Kota Denpasar. Di sana saya memiliki income sendiri. Ada pemasukan ya. Ya, karena memang kalau kita ikut ajang-ajang seperti itu kita nggak bisa mandang duitnya langsung. Betul. Dari kita ngayah dulu. Jika memang kita tulus pasti membayar gitu jadinya, Kak. Wow, sangat luar biasa sekali. Tapi menarik, dalam artian adalah kesibukan kamu bertambah ketika kamu memutuskan untuk bergabung sama Warmadewa. Ya dong. Ya, pertama, bagaimana kamu ngeyakinin orang tua, tapi dengan background Warmadewa dan branding yang cukup bagus, kamu tidak terlalu kesusahan untuk menyampaikan ke beliau. Di approve, langsung ambil ilmu pemerintahan. Sedangkan saat itu juga kamu adalah aktif di desa sebagai salah satu staf
desa di bagian humas ya. Di bagian humas. Ya. Kamu akhirnya pengen upgrade diri kuliah di Warmadewa. Saat itu kamu jadi Jeget Bagus Warmadewa, and then ikut juga Truna-Truni Denpasar. Ya. And then setelah itu mewakili Denpasar ke Jeget Bagus Bali. Provinsi, berarti tingkat provinsi ya. Oke. Kesibukan kamu kan makin bertambah tuh. Ya kan, di desa, di kampus, dan juga organisasi. How to manage your time dengan banyak aktivitas seperti itu. Bagaimana? Masa kayak kalau masih muda nih, ada waktunya kita kadang nongkrong di coffee shop dong, ya dong. Atau misalnya yang kalau anak party kamu kayak enggak ya, mungkin nggak kelihatan gitu kan wujudnya, atau nongkrong sama teman-teman. Bagaimana kamu ngatur social life-nya kamu plus pendidikan dan juga yang lainnya? Oke, sebenarnya pertanyaannya gini ya, rumit, gampang tapi susah dijawab. Maksud? Gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin soal pembagian waktu, tentunya kalau kita ngomong ke masalah perkuliahan, saya datang ke Warmadewa untuk kuliah. Oke. Jadinya first priority saya pasti ke kuliah saya, ke mata kuliah saya, ke dosen-dosen saya. Setelah itu baru saya mengikuti organisasi, baru saya ngarap organisasinya gitu. Jadi soalnya FYI juga Kak, jadinya di saat saya semester 4, saya dipercaya jadi wakil ketua BEM juga. Oh, wow. Itu semakin gila kesibukannya. Ya. Kalau aku mungkin akan memilih untuk mundur ya, salah satunya ya. Tapi kamu tetap ternyata berjalan ketua BEM di semester 4. Wakil ketua BEM semester 4. Oke. Ya. Lalu di sisi lain, sebagai saya wakil ketua BEM, saya juga mewakili Denpasar waktu itu untuk ke JG Bagus Bali. Saya di mentoring dan saya belajar bersama beberapa dinas terkait, memberikan saya pembekalan menuju ke JG Bagus Bali, dan itu perjalanannya enggak sebentar, itu Kak, lumayan. Betul. Sekitar 8 atau 9 bulan saya benar-benar digembleng sama dinas pariwisata, bagi waktu untuk itu dulu. Iya. Belum lagi cek website kerjaan. Saya harus update website lagi di desa, karena di Desa Dalung benar-benar menyokong yang namanya Smart Village gitu. Jadinya kita harus update semuanya yang ada di desa apapun itu. Satu warga Dalung ya, lo punya pemuda yang seperti ini, bagus, luar biasa, hebat sih. Berarti memang dengan kesibukan itu kamu masih bisa memaintain itu semua. Oke, Pak, menarik nih. Maksudnya dengan banyaknya aktivitas Krisna tadi, benar ya Krisna ya? Kepleset teman-teman. Dengan Krisna tadi, cukup banyak nggak anak-anak muda di kampus, mahasiswa di kampus yang juga mungkin punya kesibukan mirip sama Krisna, yang bisa memaintain antara kuliah dan juga aktivitasnya? Cukup banyak nggak? Di FISIP tuh memang kita kebanyakan mahasiswa yang sibuk berorganisasi. Manusia dan tidak bisa diam ya. Manusia tidak bisa diam, dan manusia tidak bisa menikmati hidupnya seperti anak muda lain begitu ya. Bagus. Seperti Krisna ini, saya memang ngelihat Krisna memang sangat sibuk, dari baru masuk tuh udah sibuk sekali dan lain sebagainya. Kita banyak ada mahasiswa tipikal Krisna ada di kampus. Entah itu sibuknya berorganisasi di internal kampus seperti BEM, himpunan mahasiswa, dan UKM atau unitas lain sebagainya, atau sibuk di organisasi di luar kampus. Itu sangat banyak. Nah, privilege-nya ketika mahasiswa-mahasiswa seperti ini kuliah di FISIP itu didukung oleh teori-teori yang relevan di kelas. Kita ada mata kuliah soal organisasi, kita ada mata kuliah soal kepemimpinan, kita ada mata kuliah juga soal isu-isu lingkungan, isu-isu politik. Jadi berbagai kesibukan-kesibukan mahasiswa, misalnya dia sibuk organisasi tentang lingkungan, ada mata kuliahnya. Betul. Dia sibuk soal organisasi soal pemilu atau politik, demokrasi, ada mata kuliahnya juga. Karena memang kebanyakan anak FISIP memang tertariknya di bidang pemilu, politik, demokrasi. Tapi secara intinya mereka dapat teori-teori soal teori organisasi, soal birokrasi, soal kepemimpinan, sehingga kesibukan-kesibukan dari mahasiswa-mahasiswa yang seperti Krisna ini itu ditopang oleh teori-teori yang relevan yang diajarkan di kelas begitu. Jadi tidak berpengaruh secara proses belajar mengajar, it's okay aja. Ya, itu tergantung lagi gimana mahasiswanya itu mengatur waktu. Ada juga yang mungkin pengaturan waktunya kurang bagus di awal-awal, mereka shock misalnya, tapi begitu menemukan ritme yang pas di semester 3, 4, mereka udah nemu tuh kapan harus kuliah, kapan harus bagi waktu untuk organisasi, kerjaan, dan lain sebagainya. Tapi sampai itu juga gini Kak, jadi tugas-tugas kita di FISIP itu nggak monoton soal bikin paper, bikin essay, nggak gitu-gitu mulu. Kita terjunin mahasiswa buat kalian ke lapangan, kalian cari isu-isu soal sampah misalnya yang ada di Bali, kalian cari isu soal gimana tukang swun di Pekan Badung itu misalnya. Kita dosen-dosen tuh menuntut dan juga menggiring mahasiswa buat lebih ngelihat fenomena di lapangan secara aktual langsung. Ini dalam rangka mempersiapkan bahwa real life-nya akan seperti itu, atau memang secara keilmuan memang nantinya akan seperti itu juga gitu. Memang secara keilmuan itu sangat relate, sama itu kita pengen buat menumbuhkan empatinya mahasiswa ini. Jadi nggak cuma di kelas belajar teori, dengerin Pak Hadi
berbicara. Nggak gitu doang ya? Nah itu aja. Oke, baiklah. Wah, makin menarik. Tapi pertanyaan saya sebelum break, tapi ada nggak 1-2 siswa yang ternyata memang agak sedikit bermasalah dengan schedule? Ikutin jadwal kuliah. Ada ya? Pasti. Oke. Biasanya itu kelihatan di semester 6 mereka. Oke. Jadi karena semester 6 berarti ya? Oke, baik. Semester 6 udah nggak ada kelas, udah nggak ada perkuliahan, fokus untuk skripsi. Nah, disitulah titik krisis dari mahasiswa. Oke, lo mau lanjut atau stay di situ aja? Betul. Oke, kita akan lanjut obrolan ini setelah yang satu ini, so don't go anywhere, jangan kemana-mana. Phoenix Dadas Radio Station masih ada Doi yang nemenin kamu, dan hari ini masih ada Pak Hadi dan juga ada Krisna. Tadi kita ngobrol, sebenarnya kalau dibilang seru-seru banget, mungkin seru buat beberapa orang yang mengikuti dan menyimak obrolan kita. Tapi mudah-mudahan memang obrolan ini tidak terlalu formal untuk kita bahas, karena ini sangat-sangat harusnya menjadi obrolan menarik, di mana di saat beberapa orang mungkin memikirkan bahwa wah ini kayaknya kalau belajar ilmu pemerintahan, ilmu politik adalah sesuatu yang berat karena berkaitan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi ternyata gak seserem itu dan gak seberat itu. Saya ke Pak Hadi lagi deh. Tadi kan ngobrol sama Krisna dengan kesibukan dan juga kegiatan banyak. Di semester 6 ini dia masih tetap, wow, aku bisa menjalani hidupku sebagai mahasiswa dan juga orang yang sangat aktif di organisasi dan segala macamnya. Pak Hadi, kalau ngomongin tentang FISIP sendiri di Warma Dewa sendiri, kalau Krisna kan otomatis dia ngeliat brandingnya secara keseluruhan Warma Dewa dulu kan. Tapi buat teman-teman yang belum tahu nih, dibanding dengan fakultas lain, FISIP itu punya apa sih, dan yang bikin kita belajar dan jadi lebih tertarik apa yang kalian punya gitu? Jadi kita di FISIP Warma Dewa itu kita punya 2 prodi, administrasi publik dan juga ilmu pemerintahan. Fokus dari 2 prodi ini tentu beda ya. Kalau administrasi publik itu fokusnya memang lebih ke tata kelola pemerintahan, ke birokrasi dan lain sebagainya. Kalau di ilmu pemerintahan kita lebih banyak bicara soal isu-isu politik, demokrasi, pemilu dan lain sebagainya. Apa yang membedakan FISIP Warma Dewa dengan FISIP lain yang ada di kampus-kampus lain misalnya, kita di Warma Dewa itu nggak cuman belajar di kelas saja. Artinya kita push mahasiswa buat dapat pengalaman-pengalaman lebih di luar kelas. Kita wadahi itu, kita dorong itu, dan kita fasilitasi juga untuk itu. Misalnya kita bikin, baru kemarin banget, kita bikin ujian praktikum mata kuliah sistem kepartaian dan pemilu. Jadi kita minta mahasiswa buat cari ke daerahnya masing-masing, apa permasalahan yang ada di sana, terus kita diujiankan, ujian praktikum itu kita buat simulasi. Jadi mahasiswa tuh pura-pura jadi calon bupati misalnya. Ada yang pura-pura, ini Krisna ini calon bupati Badung ya. Wow, cocok. Perawakan cocok ya, berwibawa gitu. Terus ada mahasiswa yang dari daerah timur Indonesia, seperti dari Papua, dan jadi calon bupati di Mimika dan sebagainya. Memang simulasi, tapi dia bicara soal isu-isu yang betul-betul konkret ada di sana. Dia bicara soal bagaimana strategi pemenangan dan lain sebagainya. Dan itu kan diraih dari mahasiswa itu harus turun ke lapangan juga. Betul. Samping itu kita juga mendorong mahasiswa buat magang. Di semester 5 itu kita dorong mahasiswa buat magang ke beberapa instansi. Kemarin kita fokusnya di KPU Provinsi Bali dan juga Bawaslu Provinsi Bali. Jadi kita minta mahasiswa buat tidak belajar di kelas saja, tapi dapat juga pembelajaran secara langsung di instansi-instansi yang memang terkait dengan FISIP. Samping itu kita sering juga ngajak mahasiswa buat kolaborasi bikin event. Kita bikin seminar nasional, kita bikin diskusi publik, kita bikin macam-macam kegiatan buat memperkenalkan mahasiswa bahwa ilmu tuh nggak cuma di ruang kelas saja, tapi di ruang-ruang publik tuh lebih banyak ilmu yang bisa kita dapetin dan mahasiswa harus dapat itu gitu. Pada kenyataannya berarti mereka di lapangan jauh sebenarnya implementasinya berlaku di situ daripada cuma di kelas doang. Tadi menarik Pak Hadi bilang adalah ada mahasiswa magang. Kamu udah semester 6 berarti semester 5 udah lewat ya? Sempat magang Sudah kemarin? Lewat. Kalau kemarin di magang kebetulan saya nggak ngambil karena jadi kontingen Denpasar menuju Bali. Sudah minta izin sebelumnya ke prodi. Sudah diizinkan juga ya? Diizinkan. Nah, mungkin yang menarik dari sekian banyak teman-teman yang ikut magang dan segala macam, bagaimana cerita teman di lapangan dengan kampus? Apakah cukup relate atau seperti apa dari teman-teman terdekat kamu? Kalau dari teman-teman sih sebenarnya memang mereka tuh memiliki yang namanya ketertarikan gitu Pak. Dari ketertarikan tuh mereka bakal menggali lagi di dalamnya. Saya punya salah satu teman yang mendapatkan magang di daerah. Maaf Krisna, mic-nya jangan ditaruh di sini boleh. Nah, agak maju boleh ya. Di teman magang di Bawaslu, jadinya kayak dia itu memang nyaman, gara-gara dia tuh lupa kalau dia tuh magang saking nyamannya di sana. Berasa rumah sendiri baratnya kayak gitu. Asik banget ya gitu. Mudah-mudahan tahu diri ya, bukan takutnya kayak wah rumah sendiri nih nyantai banget nih kayak gitu. Tapi karena dia ngerasa diterima di situ, diterima di sana dan bekal yang diberikan ke dia sama dosen-dosen itu, jadi dia bisa mengaplikasikannya dengan relate di sana. Seperti cerita Pak Hadi tadi, bahwa apa yang diajarkan di kampus ini ternyata di dunia nyata atau diimplementasinya
juga sama gitu ya Pak ya. Ya. Oke, dari Bapak sendiri ada nggak cerita anak-anak bahwa Pak kok gini ya, ternyata saya berdiskusi, pernah nggak mereka ada diskusi kayak gitu kan, masa kita antara dosen dan mahasiswa Betul. ada aja pertanyaan-pertanyaan kayak apa sih gitu kan. Kita di FISIP itu terbiasa diskusi sama mahasiswa ya. Oke. Jadi setelah kelas kita biasa ngumpul di teras lah, di ruang prodi lah. Kita ngobrol aja, hahaha aja gitu. Nah terkait magang ini, setiap magang itu pasti komenan mahasiswa sebagian besar adalah, Pak magangnya kurang lama gitu. Ya mau gimana lagi, kita terkendala aturan kan harus sekian bulan. Terus cerita-cerita lain lagi itu adalah, Pak ini kita sangat diberdayakan banget, dalam tanda kutip diberdayakan positif ya. Kita betul-betul kepake banget di sini. Ternyata apa yang Pak Hadi ajarin, oleh dosen-dosen lain ajarin di kelas, begitu kita bawa ke KPU, kita bener ya. Misalnya nih, kita di KPU kemarin kan lagi rame-ramenya pemilu 2024 ya. Betul. Jadi mahasiswa angkatannya Krisna kebetulan dapat kesempatan buat magang di situ. Tapi kita seleksi lagi, nggak semuanya kita pilih, karena kita nggak mau ini kesannya sekedar terima aja, tapi kita ada proses seleksi juga. Nah, jadi mereka mengalami gimana tuh dinamika proses pemilu yang ada di lapangan. Oh Pak, ternyata betul ya pelanggaran-pelanggaran pemilu itu seperti ini gitu. Betul ya Pak, teori-teori demokrasi yang Bapak jelasin tuh soal ini relate. Oh benar ya, ternyata dosen ini pernah bicara soal fenomena ini, ada juga di lapangan. Jadi semua hal yang kita pelajari di kelas itu mereka lihat secara langsung di lapangan. Dan karena mereka udah dapat pembekalan secara teoritis, secara akademis, jadi mereka bisa berkontribusi secara pemikiran di sana. Mereka bisa bukan cuman disuruh, biasanya kan anak magang tuh kesannya disuruh buatin kopi, disuruh fotokopi. Di mana tuh Pak kayak gitu Pak? Ini banyak cerita juga ya dari teman-teman yang lain ya. Cerita dari cerita ya. Yang pasti bukan di Warma Dewa. Yang pasti di bukan di Phoenix ya? Warma Dewa, Oke, bukan. baik. Di Phoenix juga bukan ya. Oke. Ada cerita juga, tapi kalau di kita memang pastikan banget instansi yang tempat kita nerima magang itu betul-betul akan memberdayakan mahasiswa secara keilmuannya. Bukan memberdayakan mahasiswa untuk ya yang tidak relate sama keilmuan lah. Oke. Chris, yang menarik dari apa yang disampaikan sama Pak Hadi bahwa kamu tidak hanya dididik menjadi seorang mahasiswa yang pintar secara akademis dan segala macam, tapi adalah prakteknya juga. Ada nggak yang menurut kamu secara perubahan yang terjadi, entah kamu menjadi lebih kritis, entah kamu lebih peka terhadap isu current issue atau apapun itu, yang menjadikan dirimu saat ini setelah kamu bergabung di FISIP Warma Dewa? Atau seperti apa sih sosok kamu dulu sebelum di kampus, and then kamu sekarang? Kalau kita ngomong soal kebiasaan ya, jadi ya, saya lebih relate ke kebiasaan sebelum dan sudah masuk di FISIP Warma Dewa. Jadinya dulu sebelum saya masuk FISIP itu kan memang notabene-nya saya orang yang suka dalam artian nggak suka membaca, peka buka sosial media tuh ya seperti gosip-gosip aja, gosip Instagram gitu dulu kan. Jadinya kan karena memang saya masuk ke wadah kuliah yang memang saya minati dan saya bisa katakan ini sangat relate dengan ilmu sosial, karena ilmu sosial kan kita akan pakai terus kemanapun kita akan berhubungan sosial, berhubungan bagaimana pendekatan humaniora dan lain sebagainya. Di sana tuh saya bisa, dengan saya masuk di FISIP, karena saya dipaksa untuk belajar, coba ini Krisna bisa. Nah di sana kan saya terbiasa, jadinya ketemu orang baru saya nggak takut, ngobrol di depan orang banyak saya nggak takut. Jadinya di FISIP tuh banyak saya diberikan peluang untuk dalam artian bisa nggak bisa tabrak Krisna, gitu. Jadinya yang pengalaman yang paling saya ingat dan sangat berkesan buat diri saya itu, saya sempat diberikan tempat untuk mempresentasikan hasil penelitian saya di depan University of Zagreb tuh Pak. Penelitiannya tentang apa? Penelitiannya waktu itu tentang bagaimana peran dari sosial media untuk mempengaruhi bagaimana dinamika pemikiran orang zaman sekarang. Gitu. Terus itu kan saya ingin mempresentasikan di universitas-universitas luar yang memang notabene-nya pasti memiliki kelebihan yang berbeda-beda. Di sana saya benar-benar kayak asik banget ternyata di sini ya gitu. Jadinya saya nggak terpaku, nggak dikit-dikit dosen, ternyata mahasiswa juga dikasih panggung untuk show off gitu. Dan kamu merasa di situ kamu berhasil salah satunya. Selain itu ada nggak misalkan dulu nggak suka ngomongin atau nggak aware masalah kebijakan pemerintah, masalah kebijakan apa, tapi sekarang kamu kayak ngerasa itu satu hal yang biasa atau yang common banget dalam kehidupan kamu, atau seperti apa? Bener Kak. Jadinya dengan masuk di FISIP Unwar ini, saya tuh lagi lebih peka gitu dengan apa yang terjadi, perkembangan terkhususnya di Indonesia ya. Kita ketahui bagaimana dinamika di sosial media yang ada di Indonesia yang cenderung membuat kita tuh, kalau kita nggak tahu bagaimana cara kita menilai ilmu politik dengan baik, kita akan tergiring ke opini, baik itu hoax ataupun sebuah doktrin yang diberikan gitu. Jadi ya melalui
di saat saya kuliah di FISIP, jadinya saya mengerti, oh ini yang dibilang sama bapak ini. Oh, maksud bapak ini ngomong ini adalah ini gitu. Karena semuanya dijelaskan secara teoritis dan secara tidak langsung kita ketemu dengan relate-nya gitu. Entah kita main sosial media, entah kita jalan-jalan ke mall, entah kita jalan-jalan kemana gitu. Jadi relate banget. Oke, tapi dalam kehidupan nyata kan kamu kan juga bersosialisasi sebagai makhluk sosial. Ada nggak kamu pernah mengklarify bahwa kamu tahu fakta, sedangkan isu di sosial media itu berbeda? Itu maksudku, pertanyaanku. Kayak misal kebijakan pemerintah atau kebijakan di desa Dalung kamu sendiri. Di sosial media tuh kayak ramai banget dan ternyata itu salah. And then kamu tahu faktanya seperti apa? Pernah kamu coba belajar untuk mengklarifikasi hal-hal sederhana seperti itu ke teman kamu atau orang terdekat? Mungkin bapak ibu kita kadang di WhatsApp keluarga kadang suka asal share ya, hoax atau apa kayak, oh bapak ibu sebenarnya nggak gini loh maksudnya segala macam. Pernah nggak kamu ngelakuin hal kayak itu? Saya pernah melakukan seperti itu, Kak. Karena sebenarnya gara-gara saya mengawali karir saya di pageant itu kan gara-gara saya masuk FISIP. Jadinya dengan saya mendapatkan ruang di pageant, entah itu di Denpasar ataupun di Bali, saya sempat dipercaya untuk memberikan beberapa pembekalan, baik itu public speaking ataupun tentang personal branding. Nah, untuk mengklarifikasi sebuah isu yang salah di sosial media, sering saya masukkan ke sana, Kak. Karena kalau kita membangun, di saat saya membawa materi tentang personal branding, gimana kita cara membawa diri, kan di sana saya masukkan sedikit klipnya. Betul. Entah karena kita membranding diri sudah pasti by social media. Jadi ya, di sanalah saya masukkan. Teman-teman ada yang pernah ngelihat isu tentang ini nggak? Jadi gini, menurut kalian apa sih yang kalian atau yang terbesit di pikiran kalian setelah kalian mendengar ini? Nah, di sana saya klarifikasi, coba mengubah dinamika pemikiran teman-teman yang di sana gitu. Oh, wow. Jadi memang keilmuan bisa kepake dengan cara pendekatan-pendekatan sederhana seperti tadi, lewat pembekalan dan segala macam, dan itu adalah impact dari apa yang sudah kamu dapatkan dari dosen seperti Pak Hadi atau juga pengajar-pengajar atau dosen-dosen yang lain di Warmadewa ya. Kelebihan dari FISIP Warmadewa sangat banyak sekali. Phoenix Dadas Radio Station masih ada Doi, masih ada Pak Hadi dan juga Krisna, masih ngobrol sama teman-teman dari FISIP Warmadewa. Nah, tadi kita sempat ngebahas banyak hal di 2 segmen sebelumnya. Tapi mungkin di segmen akhir ini kita masih punya waktu sekitar 12 menit lagi. Jadi kita pengen gali lebih banyak lagi. Masalah keunggulan-keunggulan, Pak. Mungkin tadi baru sekilas ya. Keunggulan atau juga ada beasiswa, fasilitas. Karena kan kalau ngebahas Unwar tuh luas banget ya. Dari depan sampai ke kantin kayak aku butuh waktu 5 jam untuk jalan ya. Lebay ya. Tapi mungkin bisa dikasih tahu ke Viners yang anak-anak baru nih atau baru mau gabung. Kayak, gue pilih kampus apa ya? Kayak masih kepikiran banyak tapi biar lebih tahu lagi nih detailnya seperti apa. Mungkin Pak Hadi bisa bantu, Pak. Oke, jadi salah satu keunggulan kita di FISIP Warmadewa juga adalah kita punya 2 laboratorium. Laboratorium Pusat Riset dan Perubahan Sosial dan juga Laboratorium Kebijakan Publik. Nah, melalui 2 laboratorium ini kita dorong mahasiswa buat lebih berkontribusi secara keilmuan dan juga secara fenomena yang ada di lapangan. Mendorong mahasiswa buat bikin riset-riset soal kebijakan publik lah, buat dorong mahasiswa buat bikin survei-survei politik, pemilu dan sebagainya. Jadi kita mengakomodir semua kebutuhan dan juga semua bidang yang diminati oleh mahasiswa. Samping itu kita juga punya fasilitas-fasilitas lain, tentunya kita punya ruang sidang yang bisa dipakai untuk mahasiswa melakukan berbagai kegiatan. Di samping itu secara akademis kita juga selalu dosen-dosen kita di FISIP, baik itu di administrasi publik dan juga di ilmu pemerintahan, saya rasa selalu konsisten dan juga punya komitmen yang kuat buat mendorong mahasiswa untuk berprestasi. Baik itu secara akademis dan juga non-akademis. Kita ingin mempersiapkan agar mahasiswa begitu tamat dari FISIP, mereka punya skill yang bisa mereka dalam tanda kutip jual gitulah ya. Bukan hanya di bidang pemerintahan saja, tapi juga di bidang-bidang non-pemerintahan, misalnya di sektor swasta, perusahaan swasta, atau di dunia LSM misalnya, di dunia politik praktis. Kita banyak juga begitu tamat mahasiswanya nyalek gitu ya. Begitu tamat jadi calon bupati di daerah lain, masing-masing. Di daerah masing-masing. Itu kita ingin mahasiswa agar membangun daerahnya masing-masing. Itu kalau soal keunggulan. Tadi sempat juga bahas soal beasiswa, Kak Doy ya. Jadi kepada Viners lah yang mau masuk ke FISIP tapi punya kendala dari sisi ekonomi, kita menyiapkan beasiswa. Khususnya yang sekarang kita tonjolkan itu adalah kita kerjasama dengan DPR RI, Komisi 10 untuk menyiapkan mahasiswa, calon-calon mahasiswa yang punya keunggulan di bidang sosial politik, punya minat tinggi di dunia-dunia politik, demokrasi, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, untuk masuk ke FISIP Warmadewa dan ditanggung melalui beasiswa KIP Aspirasi atau Kartu Indonesia Pintar Aspirasi. Ini beda dengan KIP reguler yang
kartunya warna ungu itu. Ini beda. Jadi KP aspirasi itu dijamin oleh DPR RI khususnya Komisi 10. Jadi itu akan ada seleksi khusus dari DPR RI itu menilai apakah calon mahasiswa ini cocok atau layak tidak mendapatkan beasiswa. Jadi secara persyaratan sebenarnya lebih simpel dan juga lebih mudah dibandingkan dengan KIP reguler. Cuman syaratnya itu memang punya kendala ekonomi dan punya minat yang tinggi di bidang sosial politik. Jadi kita mendorong banget buat teman-teman Finners yang ada di Bali atau di luar Bali untuk gabung ke FISIP Warmadewa dan manfaatkan biaya-biaya yang di cover oleh KIP aspirasi ini. Pak, tadi mungkin aku agak sedikit terlewatkan. Ini masalah prospek kerja. Ya kan, kita belum bahas kan. Misal kayak kalau Krisna kan sekarang semester 6, kebetulan dia udah kerja. Tapi bagaimana kalau teman-teman yang belum kerja setelah lulus di mana kira-kira peluang-peluang kerja itu ada di tengah era modern seperti sekarang? Lulusannya bisa lari kemana sih? Nah, di tengah era modern ini bisa lulusannya itu kerja di bidang pemerintahan udah pasti ya. Karena kan memang bidang ilmu dari sospol itu di bidang pemerintahan, instansi dan sebagainya. Samping itu di ilmu pemerintahan kita juga ada mata kuliah teknologi informasi pemerintahan. Kebetulan saya yang menghampung mata kuliah itu. Jadi itu saya arahkan biar mahasiswa itu juga paham terkait dengan perkembangan zaman. Gimana memanfaatkan fasilitas-fasilitas teknologi seperti AI dalam pemerintahan, dalam dunia organisasi dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat data dari Tracer Study, jadi kita kan rutin melakukan pengecekan mahasiswa kita udah kerja di mana gitu ya. Sebagian besar memang kebanyakan kerja di instansi pemerintahan. Baik itu di Bali ataupun di luar Bali, nasional ataupun provinsi begitu ya. Tapi ada juga yang kerja di sektor swasta. Ada yang kerja di BUMN, ada yang kerja sebagai public relations untuk menghubungkan antara dunia pemerintahan dan juga dunia swasta atau perusahaan. Ada juga yang banyak bekerja di dunia LSM. Mungkin yang punya minat tinggi di isu lingkungan, dia bekerja di sebuah LSM lingkungan, LSM sampah dan sebagainya. Jadi kalau yang memandang bahwa FISIP itu cuma bisa kerja di pemerintahan, itu sudah tidak relevan lagi sekarang. Karena nyatanya dulu banget. Dulu mungkin itu relevan, tapi kalau sekarang ini juga saya bicara bukan atas dasar asumsi kosong gitu ya. Ini memang data dari Tracer Study yang sudah rutin kita selenggarakan setiap tahun dan itu menunjukkan datanya, ternyata sebaran alumni kita itu cukup variatif juga, nggak cuma di sektor pemerintahan atau politik aja, tapi juga di sektor swasta dan juga sektor-sektor lain. Karena secara keilmuan pun ternyata masuk di situ. Betul, masih dan dibutuhkan juga di industri kerja saat ini. Wow. Krisna, apa yang ingin kamu sampaikan kepada teman-teman nih? Mungkin kamu juga pernah ada di fase kayak galau milih sampai akhirnya kamu ketemu Warmadewa, ya kan? Apa yang ingin kamu sampaikan kepada mereka yang lagi dengerin? Untuk teman-teman Finners, pendengar semua, jadi sebenarnya kuliah itu adalah tempat kita untuk berpetualang. Jadinya pilihlah tempat berpetualangmu supaya kamu bisa nyaman di sana dan sekiranya bisa mengembangkan dirimu untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, rekomendasi saya tetap yang sangat besar yaitu FISIP Universitas Warmadewa, terkhususnya di ilmu pemerintahan. Karena awal cikal bakal saya berkiprah baik itu di dunia pageant atau di dunia sosial, semuanya adalah awal dari FISIP. Kalau saya tidak masuk di FISIP, mungkin saya tidak akan pernah sampai di titik ini. Jadinya saya sangat berterima kasih banget sama terutama dosen-dosen saya. Sejujurnya di saat kalau saya ingin bertanding pageant, itu kan memang di luar tanggung jawabnya Pak Hadi. Betul. Nah, tapi terkadang kala saya memang sudah mentok banget, saya udah bingung, saya ngechat Pak Hadi, saya dapat teks-teks input baru. Iya, input baru. Saya dibantu juga walaupun memang bukan tugasnya beliau. Jadi ya dosen-dosen di sana juga sangat variatif dan benar-benar kooperatif banget, digembleng banget baik itu di kampus ataupun di luar kampus. Jadinya ya semenjak saya di sini saya merasa nyaman aja untuk berpetualang lebih jauh lagi dan Astungkara cita-cita saya relate dengan apa yang saya pelajari di Astungkara. Amin. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar ya. Dari Pak Hadi, the last segment waktu kita mau habis. Pada intinya kita butuh bangsa yang lebih peka lagi sama isu sosial dan politik. Kalau dibilang politik itu menyeramkan, salah juga. Politik is everywhere, di mana-mana pun politik. Ada jalan rusak, itu baik kebijakan publik, politik juga. Ada anak miskin yang tidak mampu kuliah, itu kebijakannya juga yang benar. Ada pariwisata yang selalu menonjolkan sisi komersil, gak peduli sama isu lingkungan, itu juga by design oleh politik. Jadi apapun yang kita lihat di seluruh yang ada di kehidupan ini, itu sangat berkaitan dengan politik.
sosial dan juga politik. Maka dari itu sampai kapanpun bidang ilmu sosial politik itu nggak akan habis oleh waktu, nggak akan tergerus oleh zaman, segimanapun majunya dan segimanapun mapannya. Jadi bagi teman-teman Finers yang masih bingung milih kuliah di mana, coba renungkan dan pikirkan kembali. Mungkin FISIP di bidang ilmu sosial politik, terutama di program studi ilmu pemerintahan dan administrasi publik, itu cocok bagi teman-teman Finers yang lagi galau milih kuliah di mana. Oke, Pak Hadi, thank you so much. Krisna juga thank you Terima kasih so much. banyak, Kak. Buat Finers juga terima kasih banyak sekali lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bahwa bukan hanya tanggung jawab sebagai mahasiswa, tapi dosen juga berperan serta dalam bagaimana kita menempuh pendidikan atau juga mendapatkan hasil akhirnya. Dan mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat. Dodi Yosandra pamit, keep your imagination and always try to make it come true. Bye-bye.